Hitung-hitungan peluang lolos tim nasional Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona keempat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Wajib Haki. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, timnas Indonesia resmi telah memanggil Garuda Calling ya, daftar pemain untuk di kualifikasi ronde keempat Piala Dunia yang akan berlangsung di Arab Saudi, yaitu tanggal 8 waktu Saudi, atau di Indonesia waktu Indonesia itu tanggal 9 dini hari dan tanggal 11 waktu Saudi, serta di Indonesia ini tanggal 12. Jadi Indonesia akan menghadapi dua laga final, partai final penentuan, sangat penentuan, menghadapi Saudi Arabia dan juga Irak. Ini pemain-pemainnya sudah dipanggil dan beberapa memang sangat mengejutkan. Ada beberapa pemain yang tidak dipanggil seperti Marcelino Ferdinand. Sangat disayangkan Marcelino Ferdinand tidak dipanggil. Mungkin ya penyebabnya karena beberapa kali di era Patrick Kluivert dia kurang begitu nyetel, bahkan terkesan seperti membuang-buang bola ya ketika menghadapi Lebanon, menghadapi Cina Taipei, menghadapi Jepang ya, itu Marcelino sedikit tidak nyetel dengan pola permainan yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Dan di sisi lain juga Marcelino Ferdinand tidak mendapatkan jam bermain, menit bermain di Oxford United dan juga klub barunya itu di Liga Slovakia, TC Treccin kalau tidak salah. Jadi itu mungkin penyebab yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert dari Marcelino Ferdinand. Lalu juga ada Nadeo, biasanya Nadeo dipanggil tapi karena memang jatah kipernya ini 3 dan Martin Paes kondisinya juga sudah pulih, Emil Audero juga sangat prestasinya lumayan di Serie A. Nah, Hernando Ari juga begitu juga di Super League sangat baik, maka pilihan jatuh kepada Hernando Ari dan sangat disayangkan Nadeo tidak dipanggil. Tapi ini satu pilihan yang mungkin lumrah bagi Patrick Kluivert. Lalu juga Miss Hilger ini juga tidak dimainkan, sangat disayangkan sekali. Beberapa pekan atau beberapa minggu, beberapa bulan ya, Miss Hilger ada problem oleh klubnya yaitu FC Twente. Bahkan dia pun tidak masuk dalam DSP dalam beberapa pertandingan FC Twente. Bahkan menurut asosiasi pemain dari Belanda seperti dikucilkan atau dirundung, dibullying ya, seperti semacam itu mungkin penyebab Miss Hilger tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Di sisi lain secara permainan juga memang kurang klop dengan J.I. Jazz dalam permainan. Ketika kita ingat sekali menghadapi Australia, kita kalah telak 5-1, itu Miss Hilger dipasangkan oleh J.I. Jazz. Mungkin itu salah satu alasan ya, mungkin Miss Hilger tidak dipain. Elkan Bagot ya kita semua tahu lah, Elkan Bagot mungkin ada problem lain, kita tidak tahu. Sampai di era STY pun memang dia sudah tidak dipanggil, tapi Elkan memiliki sebenarnya kualitas yang cukup baik ya, sangat sayangkan. Asnawi dan Arhan ini pemain yang luar biasa bermain di Thai League, Bangkok dan juga BG Pathum ya, ini selalu bermain reguler di Liga Thailand namun tidak dipanggil. Ini merupakan sayang ya, Arhannya sayang. Arhan Pratama mungkin bisa menjadi alternatif nanti ketika kita mendapatkan kebuntuan, karena di sisi lain kita juga memiliki pemain-pemain jangkung J.I. Jazz, Pelupesi, Hai. Kalau misalkan kita bisa adakan lemparan ke dalam, itu mungkin bisa menjadi alternatif untuk kita mencetak gol. Tapi sayang Arhan tidak dipanggil. Lalu juga Witan juga nggak dipanggil, sangat disayangkan. Memang dalam beberapa pertandingan Indonesia Witan kurang begitu nyetel, sama seperti Marcelino. Mungkin itu penyebabnya. Di klub juga dia tidak begitu aktif menit bermainnya ya, maka mungkin itu putusan dari Patrick Kluivert tidak memanggil Witan Sulaiman. Lalu juga Adriano Wibowo yang kemarin dipanggil ya menghadapi Lebanon, Cina Taipei pada FIFA Matchday kemarin, ini tidak dipanggil. Padahal sangat penting sebenarnya memanggil Adrian Wibowo, mungkin bisa menggeser Lili Pali atau Sananta ya, karena Adrian Wibowo sepertinya lebih lincah, tapi memang usianya sangat muda. Tapi ya inilah pilihan dari Patrick Kluivert. Lalu juga Jens Rappen dan Rafael Strijk tidak dipanggil. Jens Rappen mungkin wajar tidak dipanggil, tapi Rafael Strijk ini sayang, dia lini depannya juga cukup aktif sebenarnya bermain di timnas.
membuka ruang sehingga banyak membuat peluang bagi timnas Indonesia, tapi dia memang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di Brisbane Roar dan juga Dewa United belum mencetak gol sampai saat ini, mungkin menjadi alasan bagi Patrick Kluivert untuk tidak memanggil. Yang sangat disayangkan adalah lini tengah patokan ya. Ivar Jenner ini tidak dipanggil, sangat-sangat mengejutkan di mana Ivar Jenner sebenarnya dalam kondisi fit, bahkan dia mencetak gol di pertandingan terakhir bersama Jong Utrecht dan penampilannya cukup konsisten bersama Jong Utrecht, namun dia tidak dipanggil. Saya tidak paham terhadap maksud dari Patrick Kluivert. Seharusnya kalaupun dia tidak dimainkan, mungkin seharusnya dipanggil untuk menjaga-jaga alternatif ketika nanti kita di pertandingan pertama atau di pertandingan kedua membutuhkan Ivar Jenner. Memang pemain masih sangat muda, tetapi pengalaman bersama timnas Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Penyeimbang ya lini tengah kita itu sangat disayangkan, dan ada beberapa pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kiper ada 3, Martin Pas, Hernando Ari dan juga Emil Audero. Sepertinya Emil yang akan menjadi starter karena dalam beberapa pertandingan terakhir Emil sangat bagus sekali bersama timnya Cremonese yang sebagai tim promosi sekarang bertengger di peringkat 6 ya, berkat beberapa kali clean sheet dan juga save-nya. Mungkin Emil akan menjadi pilihan utama. Di lini belakang ada Jordi Amat yang bermain konsisten bersama Persija, kembali dipanggil. Kemarin juga di bulan September juga dipanggil. Justin Hubner kembali dipanggil setelah kemarin bulan September dipanggil tapi tidak dimainkan, tetapi ini dipanggil. Lalu ada J.I. Jazz, ini pasti dipanggil dan akan menjadi kapten. Lalu ada Rizky Ridho yang sempat tidak dimainkan pada bulan September, ini dipanggil juga. Lalu ada Kevin Dix yang bermain cukup bagus di Bundesliga bersama Mönchengladbach, namun timnya memang terseok-seok di papan bawah, tetapi Kevin Dix dengan pengalamannya dan pernah disandingkan dengan J.I. Jazz ketika menghadapi Lebanon bermain dengan cukup baik, karena memang menghadapi Lebanon tekanan di lini belakang tidak ada, sehingga lini pertahanan terlihat sangat cocok. Mungkin nanti ketika menghadapi Arab Saudi bisa dipasangkan Kevin Dix dan juga J.I. Jazz untuk lini pertahanan CB ya. Untuk RB mungkin nanti ada siapa Yakob mungkin bisa dipanggil ya, bisa dipasang di sana. Lalu ada Sandy Walsh juga bisa di kanan, dipanggil juga bersama Sen Patinama, bermain dengan sangat baik di Thai League dan juga AFC Celeng Elite ya bersama Buriram FC. Lalu ada Yance Sayuri, ada Calvin Verdong yang sudah debut di Ligue 1 dan nanti malam akan bermain di Liga Eropa, dan Dim James juga dipanggil. Dim James ya bermain dengan di Go Ahead Eagle di Liga Eredivisie. Untuk lini tengah ada Nathan bermain dengan Spartan, ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, Mark Locke kembali dipanggil ya, Eliano Renders, Tom Hai pasti dipanggil karena dia merupakan otak serangan dari timnas Indonesia. Ada Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, ini sangat penting sekali di timnas Indonesia. Lalu ada Joy Pelupesi penyeimbang ya di lini tengah untuk mendampingi Tom Hai. Lalu ada Beckham Putra dan Miliano Jonathan. Miliano Jonathan sangat penting untuk di sayap. Lalu di striker ada 5, ada Ole Romeni, tampaknya sudah latihan pribadi dan tampaknya siap untuk dimainkan di ronde keempat. Ragnar Oratmangun juga sudah stagnan, stabil bermain bersama FC Dender. Lalu ada Mauro Zylstra yang bermain untuk Volendam kalau nggak salah ya. Itu striker yang sangat bagus, tetapi karena ketika menghadapi Lebanon kemarin kurang mendapatkan supply bola dari sayap dan juga tengah, terlihat biasa saja. Lalu ada Ramadan Sananta dan Lili Pali. Oke, jadi Indonesia hitung-hitungan peluangnya semua bisa terbuka. Arab Saudi bisa lolos, Indonesia bisa lolos, Irak juga bisa lolos. Semua bermain dengan 2 pertandingan, semua dalam kondisi fit. Arab Saudi fit dalam beberapa pertandingan terakhir menghadapi beberapa kali turnamen. Indonesia juga mengikuti beberapa kali FIFA Matchday dan juga Irak di Kings Cup ya. Semua sudah menyiapkan timnya sendiri-sendiri termasuk Indonesia, dan pertandingan pertama Indonesia inilah yang sangat menentukan. Kalau Indonesia bisa mendapatkan 1 poin, itu peluangnya akan lebih terbuka. Tetapi kalau Indonesia di pertandingan pertama itu kalah, maka pupus sudah harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia langsung. Tetapi masih ada harapan untuk lolos ke ronde kelima. Jadi
kalaupun kita nanti kalah di pertandingan pertama menghadapi Arab Saudi, kita masih peluang untuk lolos di ronde kelima dengan peringkat 2 terbaik. Tetapi kalau misalkan kita seri apalagi menang menghadapi Arab Saudi, maka kita potensinya 80% untuk lolos ke Piala Dunia langsung. Jadi peluang Indonesia itu dihitung di pertandingan pertama. Kalau pertandingan pertama kita tidak kehilangan poin, mendapatkan 3 poin ataupun 1 poin, itu peluang kita sangat tinggi. Ya, karena pertandingan kedua kita akan menghadapi Irak. Namun yang sangat disayangkan adalah jarak pertandingan Indonesia selisihnya kurang dari 3 hari, dan ini sudah dicoba, ya kita sudah dicoba ketika menghadapi Cina Taipei dan juga Lebanon, tetapi dalam kondisi tim yang berbeda. Sayangnya, harusnya Patrick Kluivert pada saat FIFA Matchday kemarin itu mencoba pemain yang sama, bagaimana kondisi fisik pemain, apakah dalam jangka waktu kurang dari 3 hari itu pemain tetap fit atau tidak. Nah, itu sebenarnya kesempatan Patrick Kluivert. Tapi inilah keputusan dari pelatih yang kita harus hormati. Dan sebenarnya peluangnya ini cukup bagus Indonesia secara secara teknis kita bisa mengalahkan Arab Saudi ya dengan skor 2-0, dan pertandingan pertama kita menghadapi Arab Saudi dengan skor 1-1, dan melawan Irak kita dalam kondisi tim yang berbeda dengan tim yang lebih matang, seharusnya kita tidak kalah dari Irak. Tetapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Ya, itulah permainan sepak bola. Tentunya peluang Indonesia sangat tinggi dan patokannya ada di pertandingan pertama. Nah, ini teman-teman silakan tulis komentar mengenai peluang timnas Indonesia di ronde keempat ini. Kita semua berharap, pecinta sepak bola Indonesia berharap Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Seandainya tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia, maka kita akan masih ada peluang di peringkat 2. Kita bisa incar di peringkat 2 dan kita akan beradu lagi dengan peringkat 2 dari grup A. Dan ketika ada pemenangnya nanti kita akan diadu lagi melalui babak playoff antar konfederasi. Oke, begitu aja dari saya. Demikian, wassalam.